Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ustazah Syarifah Aulia dalam pelajaran tematik tema 4 subtema 1 dengan materi pelajaran menjaga keseimbangan sumber daya alam. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Antara lain, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Adapun contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui antara lain, yang pertama itu adalah tanah. Contoh yang kedua itu adalah hutan. Sedangkan contoh yang ketiga adalah hewan. Dan contoh yang terakhir itu adalah air. Sekarang kita akan bahas contoh-contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contoh yang pertama itu adalah minyak bumi. Contoh selanjutnya yaitu adalah bahan tambang seperti emas, batu bara, dan lain sebagainya. Contoh yang terakhir yaitu adalah gas alam. Sekarang kita akan bahas mengenai manfaat tumbuhan bagi manusia. Manfaat yang pertama yaitu sebagai pembersih udara, yang kedua sebagai sumber bahan makanan, yang ketiga sebagai bahan material bangunan, perabotan, dan kertas, yang keempat sebagai bahan pakaian, yang kelima sebagai bahan obat-obatan, yang terakhir sebagai bahan baku industri. Berikut contoh kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan pelestarian sumber daya alam. Antara lain, untuk sumber daya alam di sungai, penyebab pencemarannya antara lain pembuangan limbah rumah tangga atau pabrik sembarangan. Yang kedua, penggunaan racun ikan. Adapun upaya pelestarian yang dapat kita lakukan, yang pertama, tidak membuang sampah ke sungai, tidak menggunakan bahan peledak atau racun, dan yang terakhir, melakukan pembersihan rutin di sekitar sungai. Adapun di daerah laut atau pantai, penyebab pencemarannya antara lain, yang pertama, limbah yang berasal dari muara sungai, yang kedua, tumpahan minyak kilang, yang ketiga, pembuangan limbah sembarangan dari warga atau pengunjung di sekitar pantai, dan yang terakhir, penggunaan racun dan bahan peledak saat menangkap ikan. Upaya pelestarian yang dapat kita lakukan, tidak mengambil dan merusak terumbu karang, melakukan pemeliharaan hewan yang dilindungi, dan tidak menggunakan bahan peledak saat menangkap ikan. Selanjutnya, penyebab pencemaran udara yang pertama, akibat asap kendaraan, asap pabrik, ataupun kebakaran hutan. Adapun upaya pelestariannya, yang pertama menanam lebih banyak pohon di sekitar, yang kedua menggunakan kendaraan umum saat berpergian, yang ketiga menggunakan sepeda atau berjalan kaki ke tempat yang jaraknya dekat. Terakhir, penyebab pencemaran untuk sumber daya alam tanah akibat penggunaan pupuk kimia dan pestisida pada tanaman. Yang kedua, tumpukan limbah sampah organik dan anorganik. Yang ketiga, akibat kebakaran hutan. Adapun upaya pelestariannya, yang pertama menggunakan pupuk alami pada tanaman, yang kedua tidak membuang sampah sembarangan, yang ketiga menanam lebih banyak pohon agar tidak terjadi tandus ataupun kekeringan. Nah, teman-teman, itu dia tadi pembahasan kita hari ini.
Demikian pembelajaran hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dipahami untuk teman-teman semuanya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.